julep, 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 Sobat Suara, balik lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Aku Yohan dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kita bakal ngobrol bareng band yang kalau didengerin lagunya tuh rasanya kayak kita lagi duduk di taman sambil minum es kopi susu, tapi keinget gebetan. Asik. Langsung aja kita sambut dengan senyum yang paling manis, Alski. Senyum paling manis. Coba, senyum paling manis gimana? Gini ya. Apa kabar? Ini ada kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng Mbak Dea, bareng Mas Diki dan Mas Sobel. Ini host nih. Guest host. Ya. Seru banget. Terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih kembali juga, sudah. Sarah. Apa kabar, Alski? Alhamdulillah baik sehat. Ya, kondisi Dingin. hujan. Kondisi hujan. Panas hujan ya. Hujan Iya. itu emang Betul sekali. emang harus Iya. fit ya, harus Mantap. Menjaga Strong. imunitas. jaga imunitas, bener banget. BTW, selamat sudah 12 tahun berkarya di iya bulan juga tiga. ya. Bentar. Kerasa kan? Sampai nggak ingat. Enggak ngitung. 12 tahun tuh kan ya bukan waktu yang sebentar ya. Banyak suka duka, pahit manis, asam garam kita udah dilalui oleh Alski. Nah, gimana tuh rasanya ada di titik ini tuh gimana? Malah ya kalau misalnya diingat-ingat malah kami tuh kadang lupa kalau kita udah 12 tahun ya sebenarnya ya. Malah ingatnya Kita masih 11 tahun. Beda setahun doang dong. ya. Kocak dah. Ya senang sih akhirnya ada di titik yang bagi sebuah band itu cukup lama ya. Apalagi kami bermulanya bukan band yang memang pengen serius gitu kan. Ya hampir sama dengan band-band lain yang kita cuma iseng-iseng gitu. Cuma akhirnya bisa bertahan sampai 12 tahun itu kayaknya sebuah bagiku perjalanan yang cukup menyenangkan dengan segala lika-likunya. Begitu. Kalau dia gimana? Gimana? Boleh. Aku kebetulan kan baru bergabung di Alski 2016, berarti kurang lebih 9 tahun ya. Udah lumayan lama Sudah juga. namanya. 9 tahun cawe. Aku duga ya. Bukan beda-beda lagu kan. Lagu. 9 tahun buat aku apa ya, menyenangkan, terus nggak nyesel waktu itu ditawarin jadi vokalis Alski dan mengambil kesempatannya sampai hari ini. Jadi overall seru, tambah kesini, tambah tahun, tambah personil baru, tambah teman-teman kru baru, tambah keluarga baru gitu. Jadi happy sih sejauh ini. Mantap. Mau ditanyain nggak nih? Boleh. Aku host, Bro. Nanya dong. Boleh lah. Curhat-curhat dikit gitu. Bagi warga Wonosobo yang apa ya? Secara musik aja udah berbeda, sangat berbeda. Di sini masih udah dengerin Fish, di sana masih Stephen Kokonatri. benar gitu. Jadi benar. Gitu. Jadi 12 tahun mantap. 12 tahun tentu jadi hal yang sangat membanggakan bagi saya pribadi Asik. dan semoga akan terus sampai kapan, Mas? Infinity. Infinity. Ya, oke. Amin. Yang akan diteruskan sama anak-anak kita mungkin. Ini ya. Amin. Legacy. Legacy. Penting itu legacy. Yoi, betul. Gitu sih. Mantap banget. Tapi BTW, kalau sejauh ini apa sih hal-hal paling dewasa yang mungkin kalian rasain sebagai band sampai sekarang? Boleh diceritain. Hal yang paling dewasa. Yang dewasa enggak Kalau dari aku, hal yang paling dewasa adalah memahami. Ya 12 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya bagi sebuah band. Setuju. Terus semakin kesini kan aku jadi semakin paham kiri kananku itu seperti apa, kebutuhan rumah seperti apa. Jadi aku harus memahami, oh Sobeh tuh harus kayak gini, oh dia tuh kayak gini, oh kondisi rumah tuh kayak gini. Jadi aku harus memahami dan akhirnya aku yang menyesuaikan gitu. Kita Pemakluman lah. Iya, bukan sekedar pemakluman tapi at least aku memahami dulu dan aku harus tahu gimana caranya aku bertindak. Nah itu sih menurutku. Tuh,
Serius banget gak sih? Oh, itu yang kita. Tapi setuju sih, Tapi setuju maksudnya aku juga kalau mau dipikir hal yang paling dewasa yang di dalam band yang aku lakukan, ya itu salah satunya adalah memahami teman-temanku di band yang lain, nggak cuma teman-teman personil tapi juga teman-teman kru dan teman-teman yang membantu Olski secara keseluruhan. Produksi. Betul. Jadi kayak memang Kami tuh nggak sendiri. iya. Gitu. You'll never walk alone. Aduh. Jangan maafin. MU sini. Liverpool, oke. Tapi menang 2-1. Respect. Respect. Iya itu tadi memahami adalah pemaknaan eh, sama lain. salah satu apa ya sifat paling dewasa Paling yang dewasa. dilakukan di dalam band ini, karena ya bisa sampai di 9 tahun ini kalau aku pribadi bareng sama teman-teman Bandnya ini. 12 tahun. Ya bandnya 12 tahun, tapi kan ini Iya. aku pribadi 9 tahun bersama teman-teman kan pastinya kalau tidak ada itu juga bisa aja selek, bisa aja Iya. entah Setuju. terjadi apa gitu. Tapi ngomong-ngomong memahami nih. Oh iya, apa nih? Enggak dong. Mancing nih. Mancing nih. Oke. Menjelaskan dong. Ya itu jadi tahu satu sama lain kesibukan yang jelas. Jadi kita misal janjian nih malam gitu, nggak bisa ya besoknya gitu. Jadinya kita banyak hal yang menurutku pemakluman itu jadi penting kayak gitu loh. Oh gitu, cuman bukan jadi hal yang tetap jadi priority, cuman tetap ada pemaklumannya Ada kayak gitu. pemakluman. Misal aku tiba-tiba meeting bareng Meeting terus. Sudah terselubung. gitu. Jadi mereka udah santai aja kayak gitu. Saling ngerti lah ya. Yoi, gitu. Ya, apalagi kondisinya kan dia lagi hamil, dan itu kami harus Tahu. sikap tahu. Oh dia ini kalau misalnya hamil nggak boleh ngapa-ngapain, ya kami harus tahu harus gimana. Harus tahu ya. Betul. Iya. Tapi BTW, masih inget gak sih dulu tuh waktu awal-awal main bareng, tuh ekspektasinya tuh segede apa sih? Dan waktu tahu ternyata kok akhirnya bisa sampai 12 tahun ya, kalian ngerasa bangga, bingung, atau kayak malah, wow ternyata kayak kita masih lanjut ya, gitu. Kayak gitu. Kalian ada perasaan-perasaan kayak gitu? Dan saya Gimana dulu Pengawalan. ekspektasinya dulu awal-awal gitu? Ahli sejarah. Nggak ada ya? Karena secara unik ya, Olski terbentuk dari komunitas stand up. Komunitas stand up? Betul, aku sama Mas Diki adalah ada di komunitas stand up UNY dulu, Mas Diki yang bikin ini. Oke. Terus karena kita tidak lucu ya udah kita akhirnya bikin band gitu. Terus sama vokalis yang pertama gitu, Gejreng, kita mainnya juga di komunitas stand up dulu. Jadi Oke. setiap komunitas itu punya open mic-nya masing-masing, dan kita nebeng hampir di setiap komunitas dulu Bang, gitu. Nebeng di situ untuk main, entah bawain lagu orang, entah bawain lagu kita sendiri gitu. Tapi ngeband kan ya di situ? Intinya ngeband, nggak ngelucu gitu, nggak stand Buat up gitu. selingan lah, Yoi, sambil gitu. komedi sambil ada musik. Dan ya nggak ada ekspektasi apa, dan ternyata secara berjalan tuh teman-teman stand up yang saat itu emang banyak supportnya. Mereka, kita manggung di mana mereka datang gitu-gitu. Jadi cukup berterima kasih sama stand up, dan ternyata sampai sejauh ini kita jalannya ya mungkin sama dengan pasarnya stand up, jadi Ya, beriringan lah ya. Yoi, karena stand up juga Stand up tuh 2010 apa ya kalau nggak salah ya, awal-awal. Ya kan, 10-11. gitu. Iya Itu sih. sih. Terus, Beriringan lah kayak gitulah. Gitu Sampai sih. sekarang juga teman-teman stand up kita masih disupport sama teman-teman stand up ya. Perannya bareng. Kalau open mic atau apa gitu-gitu, kan masih ini. Lebih ke mungkin apa ya? untuk produksian. Produksian. produksian, Oh, oke. Karena ada ide-ide apa gitu, ini loh, kita saling ide banyak. Iya. Karena kan anak-anak stand up itu kan ide kreatifnya kan lumayan fresh kan. Oh iya. Betul. Kita share. Brainstorming. Betul. Ya. Gitu sih. Nah, dalam 12 tahun nih pasti kan kalian pernah merasakan mungkin naik turunnya seperti apa gitu ya. Ada nggak sih momen yang mungkin hampir nyerah, atau mungkin ada di fase kita butuh jeda dulu deh, kayaknya kayak pasangan yang lagi LDR gitu-gitu, mungkin kan pernah ngerasain gitu nggak kayak? Aku paling ya yang Aku pernah sih. Pernah ya? ya sebenarnya pernah. Pernah. Aku sempat ngomong Mas Diki mau keluar juga. Oh ya? Gitu. Mau selesai nih kayaknya nih kayak gitu. Kenapa tuh? Yo, saat itu adalah tuntutan skripsi ya kayaknya ya. Oh, oke. Dan juga beberapa hal gitulah, itu sih.
gitu. Dan yo ada fase bosannya juga sih saat itu gitu. Kalau aku mungkin karena hampir capek, karena kan Olski ini kan ganti vokalis beberapa kali ya. Jadi hampir terjebak di permasalahan yang sama gitu. Oh kok ganti vokalis lagi? Pertama masih oke, kedua, ketiga itu kayak masa masalah iki terus. Cuma ya bisa lah. Ya itu paling masa-masa yang paling jengkel tuh kenapa permasalahannya di hal yang sama gitu. Ya kalau jenuh pasti ada, cuma kan keadaan kan. Jadi kayak ini mah gampang gitu. Kalau jenuh mah gampang. Kalau yang itu cukup jengkel waktu itu. Tapi kalau kayak gitu tuh siapa sih yang paling getol mungkin bilang udah kita tetap coba lanjut dulu, kita jalanin dulu, mungkin sambil bilang mungkin ini belum waktunya berhenti kok, ayo kita masih bisa kayak gitu. Ada nggak sih kalau di antara kalian gitu? Sadar dirinya. Sebenarnya bareng-bareng. Maksudnya kayak ya terjadi kesepakatan yang nggak langsung aja gitu, tiba-tiba kayak bikin karya lagi, atau biasanya dimulai dengan misalnya Mas Diki punya lagu atau Mas Sobe punya lagu, atau kita bikin apa yuk gitu. Jadi biasanya tuh kembalinya dari kejenuhan itu tuh dari inisiatif teman-teman kayak Mas Sobe biasanya suka bikin acara apa yuk gitu. Dan Atau pasti Mas bikin Diki, sesuatu ya? Iya, atau Mas Diki punya lagu baru, ini lagunya digarap yuk, yang baru nih ada beberapa materi Digarap. lagu gitu. Mungkin titik paling males itu malah waktu pandemi ya. Covid ya benar. Covid itu Kayak ngapa-ngapain itu. 2022 kalau nggak 2021. 20 ke 21 Iya, itu. 2021 lah. Itu kan memang masa yang hampir semuanya kan off kan. Itu Betul. kami ngerasa malas ya karena nggak bisa ngapa-ngapain jadi malas tuh loh. Ya nggak ada panggungan. gitu. Selain apa namanya, nggak boleh ketemuan secara langsung, waktu itu ada PPKM dan lain-lain. Jadi kayak terbatas kan secara komunikasi, nggak bisa ketemu, nggak bisa ngobrol, jadi kayak tiba-tiba lemes aja gitu. Nggak ada obrolan di grup apa gitu. Tahun paling lemes. Iya. 2021. Amsyong lah ya itu. Iya benar. Betul sekali. Nah itu, tapi berarti kalau selama 12 tahun kalian tuh kayak pernah berantem atau gitu-gitu nggak sih? Kayak semacamnya gitu, beda pendapat. Kalau beda pendapat mungkin sering kali ya. Sering. Kalau yang kayak berantem-berantem, terus gimana sih caranya kalian buat akur lagi mungkin kayak gitu? Pernah nggak Berantem yang ngata-ngatain gitu mungkin nggak secara langsung ya. Enggak ya? Ya paling kami butuh waktu sejenak. Aku biasanya diem gitu, ngasih waktu untuk diriku sendiri untuk kalau misalnya lagi emosi ya udah mengkalemkan diri gitu. Kalemkan diri, Iya. setuju. Ngasih jeda waktu, habis itu ngobrol lagi biar enak. Yang tak rasain gitu sih, biasanya emang butuh waktu untuk sendiri dulu gitu. Kalau sampai meledak-ledak belum pernah. Enggak ya? Pernah kita kayaknya ya. Wah gitu. Biasanya tapi ini apa, Ini kasih biasanya mungkin perasaan-perasaan yang nggak tertumpah waktu itu disampaikan waktu evaluasi kan. Kita beberapa Bener. kali kan setiap akhir tahun evaluasi akhir atau awal tahun, jadi biasanya kita mengungkapkan itu di pas evaluasi tahunan itu, kayak kita apa nih yang kurang ini Kita sempat gitu. bikin Google Form. Google gitu. Form. Iya. Oh, pakai Google Form. Iya. Iya. Kami saling Ngisi Isi masing-masing. masing-masing. apa pendapatmu gitu. dari ABCD tiap Iya. orang tuh ada masukan apa gitu-gitu kami Mas bikin. Diki tuh menurutmu gimana orangnya, apa Oh, ada sih. kurangnya, Ada apa kayak lebihnya, gitu. kayak gitu-gitu. Terus pas kita ketemu bacain bareng-bareng gitu. Tapi malah jadi asik tuh ya. Jadi kayak Seru sih. kita jadi kayak Sebenarnya sharing mungkin gitu. lebih enak kayak Google Form kan mungkin tertulis ya, jadi nggak yang langsung Ketemu kena orangnya. serang, Ah, istilahnya iya. kayak wah aku ini nih dihakimi gitu ceritanya. Sukuk-sukuk, duduk gitu. Betul. Kalau baca tulisan kan, oh menurut Mas Diki berarti aku orangnya kayak gini, menurut Mas Sobe aku orangnya kayak gini, kayak gitu. Ngasih positifnya apa, misal Sobe positifnya apa, minusnya apa, gitu-gitu kita saling. Saling itu sih. Dulu waktu kita sempat ke villa juga, kita kayak gitu tapi pakai tulisan tuh loh, Games pakai gitu. kertas gitu, kita ngasih Dilipat terus amplop gitu. Iya. kumpulin Seru itu masing-masing. kalau kasih apa tulisan-tulisan surprise gitu kan ya. Gitu-gitu ya. Gitu-gitulah. Ya, kurang lebih gitu. Kalau yang Kami adalah- gontok-gontokan nggak pernah. Kami adalah komunitas sebetulnya. Makap ya. Crap. Yayasan ya. Iya. Oke. Tapi kalau ngelihat ke belakang nih, Olski yang dulu tuh sebenarnya kayak gimana sih? Misalkan kayak atau masih idealis atau mungkin udah mulai mikir kayak yang penting kita bisa hidup dari musik gitu. Kalian ada itu? Kalau dibilang bisa hidup dari musik, kayaknya kalimatnya bukan hidup dari musik, tapi
semoga kita bisa menghidupi Oke. dengan musik ini, kita bisa menghidupi entah apa yang dihidupi, yang penting musik ini kita bisa, Olski ini bisa menghidupi, entah kita bisa nyangoni teman-teman kru atau apa. Mungkin lahir batin gitu ya. Betul. Karena secara batin kan kami juga banyak terhidupi dari band kan. Iya, iya, iya. Cuma kalau ngelihat Olski ke belakang, aku melihat orang-orang yang nekat sih kalau aku. Nekat ya, banyak hal yang kami korbankan hanya untuk band ini tuh sebenarnya banyak, kayak waktu, Oke. Kadang misalnya pekerjaan. misalnya kalau misalnya aku pakai waktuku di Olski ini untuk daftar kerjaan yang mungkin lebih proper, ya mungkin aku akan bisa lebih sukses mungkin ya. Tapi kan kayaknya aku lebih milih Olski gitu misalnya, gitu. Sama. Ya banyak hal yang menurutku ya cacah nekat we sih. Betul. Dan melihat Olsi ke belakang itu kita adalah orang yang beruntung, aku gitu. Karena di lingkungan kita itu suportifnya itu tinggi banget gitu. Bahkan nggak melulu ngomongin uang nih, Uang, kayak materi gitu ya. gitu. Bahkan sampai sekarang ya, maksudnya teman-teman di Basecamp selalu kayak gitu. Iso ngewangi apa ki? Ya kayak gitu. Pasti Temen-temen bicaranya yang jadi kayak gitu nih. belajar bareng jadinya gitu. Ada yang tak ingat itu waktu lupa aku. Ada bukaan PNS kalau nggak 2019, 2020 apa ya? Aku daftar CPNS. Iya. Ketemu ora, alhamdulillah gitu. Iya, ada teman-temannya malah Udah deg-degan ya. alhamdulillah. Oh, gimana nih? Alhamdulillah, pengen lanjut gitu, ada yang gitu. Itu beneran tuh. Ya, seru. Seru. Tapi emang Nah, jalannya gitu. berarti. Udah jalannya. Namanya jalan tuh ya, kita mengalir. Benar. Syukur-syukur kalau tadi suportif, berarti kan Betul sekali. makin asoy. Ya. Asoy. Nah, BTW kalian tuh kan sebenarnya dari skena musik indie Jogja ya, yang kalau bisa dibilang kecil tapi hangat, kayak gitu ya. Nah, sekarang musik indie itu kayak udah jadi mainstream baru gitu nggak sih? Nah, gimana rasanya kalian melihat dunia yang dulu kalian tekuni, terus sekarang berubah jadi kayak gitu? Ada pandangan nggak? Musik ini jadi mainstream baru. Senang sih sebenarnya. Maksudnya kalau ngomongin soal musik indie kan kebanyakan musik-musik yang idealis ya. Apalagi kalau di Jogja itu kan bukan arus utama. Seni. Banyak, akhirnya banyak yang mengapresiasi lebih, itu bagi kami cukup Menyenangkan. Karena kan saat kita ngomong jadi musik yang arus utama itu kan berarti kan ada atensi lebih, ada apresiasi lebih, ya senang-senang aja sih. Karena kan berarti apalagi orang tuh kan lebih mudah untuk mencari musik-musik yang diggingnya tuh kan lebih mudah ya, diggingnya. Jadi ya senang aja, lebih terapresiasi. Kayak beberapa orang emang lebih bangga kalau wah aku nemu musik bagus nih, jadi kayak itu senang. Dan aksesnya kan lebih mudah ya sekarang. Sekarang sosial media dan lain-lain Sosial media, the Betul. power of social media. udah bikin orang jadi semakin mudah mau kayak Mas Sobeh mungkin masih di Wonosobo juga ketemu musik-musik yang sekali. bisa lebih luas kan. Tadi loh. Dia di Wonosobo sekarang udah jadi kayak bapak-bapak skena, abang-abangan skena, Abang-abangan skena. abang-abangan skena. Respect abangku. Respect abangku. Gitu ya. Dia pulang ke Wonosobo langsung gelar karpet merah. Rekomendasi musik. 86, siap komandan. Iya. Tapi dalam dalam 12 tahun perjalanan tuh, kalian tuh ada nggak sih hal-hal yang mungkin kayak nggak disangka-sangka gitu, datang karena musik? Jadi kayak bisa orang, tempat, atau mungkin momen yang kalian mikir, nggak nyangka ya musik tuh bisa bawa kita ke tempat ini gitu. Satu sih. Apa? Aku dulu di SMP itu dengerin Moka dan sekarang manggung bareng. Nah, itu Asik. salah satunya itu. Aku Iya. juga. Aku Itu juga sih. salah satu Merinding. pendengar Moka. Yoi. AC kedinginan. Ternyata karena itu. SMP dulu di kamar tuh dengerin aku. Pakai Minem aku masih kali. Yang skinnya bisa diganti ya? Betul sekali. Moka gitu dengerin, dan tahun 2000 tahun lalu kita bisa manggung bareng gitu, dan itu menyenangkan banget sih. Banyak sih. Bisa punya konser sendiri kayak ada Proper bikin di suatu tempat waktu itu Olski bikin orkestra di TBY. Oke. Konser yang diiringi orkestra yang biasanya aku tonton
kalau di TV-TV gitu kayak nonton orkestra itu kan merinding ya. Nah. Ini aku di atas panggung bersama teman-teman orkes yang ternyata aku bisa ada di titik ini ya gitu. Iya. Ya, overall hampir sama sih kayak misalnya musisi-musisi yang dulu tak tonton jadi temen gitu misalnya. Ya, itu. Band-band Jogja itu kan banyak kan yang kayak misalnya nama-nama besar tuh Kleto. ya Ya benar. Gitu-gitu. ketemu Sama kemarin Mas Fatuk gitu. Mas Ya, Fatuk, kemarin gitu. sama Mas Dedot, terus Mas Tomo Hidayat, Oh, iya. gitaris itu kan jadi teman. Tahun 2019 kami bareng-bareng naik pesawat ke Bali untuk Benar. main di Bali itu. Kalau nggak karena musik kayaknya nggak bakal Iya, kami main bareng gitu. Ke Jakarta main di Java Jazz. Java Jazz seru banget tuh. Itu. Ya. Kalian main-main jazz kayak pakai jazz gitu-gitu. Stop dulu. Bajunya aja yang ngejazz musiknya. Stop dulu. Udah. Bentar lagi geser ke jazz. Joy. Masih jazz. Bukan Jazz. 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 Ya ternyata musik banyak membawa kami ke tempat-tempat baru dan Betul mengenalkan sekali. ke hal-hal baru sih. Dan orang-orang baru Orang-orang baru, yang jelas. tadinya kita look up to tapi ternyata kita bisa ya Deket ada juga di ternyata ya. dekat mereka Panggung gitu. yang sama. Iya. Betul sekali. Entah Ngobrol. panggung yang sama, entah ngobrol atau ketemu bersinggungan lah Ya, ya, sama ya. teman-teman. Gitu. Bahkan kami itu masih ngerasa kita tuh pantas gak sih? Iya. Panas. Kami itu merasa kecil gitu. Segini. Segini bro. Seberapa? Enggak lah. Gitu. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong nih, kalau dikasih kesempatan buat nostalgia, kalian tuh pengen gak sih balik ke era Olski di tahun berapa dan kenapa gitu? Atau mungkin ada tahun paling seru, paling chaos, atau paling lucu? Boleh ceritain nggak? Ada nggak? 2019 sih. 2019? Ya, Kenapa itu orkestra tadi. Oh, Dan itu menurutku adalah padat-padatnya kita manggung sih. Iya benar. Gitu. Padat banget itu. Panggungan undangan dari pensi lumayan banyak, plus mempersiapkan sebuah konser yang panjang ya persiapannya. 2 bulan, 3 bulan latihan intensif kita, 2 bulan. 2 bulan kita latihan bareng. dibantu gitu. sama musik Bedah director bareng. gitu-gitu. Semuanya gitu selama Seru 2 banget bulan sih itu. ya berarti. Itu sih Chaos. menyenangkan. Chaosnya di Chaosnya di 2000 situ ya? menyenangkan dan chaos sih. Iya. 2019 itu. Sayangnya pas habis itu 2020, Yes. Lebih chaos ternyata. Ya, nah, Ada yang lebih 2020 itu chaos. unik sebenarnya. gimana tuh? Kita evaluasi, kan kita juga bikin planning kan biasanya. Iya, iya. 2020 awal tuh kita udah kayaknya bisa nih 2022 ke Jepang nih. Gitu Bang. Gitu kita udah nge-planning itu. Dan Maret ternyata selesai gitu. Planning Itu tidak sih. berjalan. Jadi gini lagi ngeriset Di bulan semuanya Maret. kayak gitu sih. Ya. Tapi ya itulah, suka duka seru. Jadi Betul. seru lah di situ lah ya. Yoi. Oke, nah kalau dulu tuh musik Olski kan, ya mungkin sampai sekarang ya, dulu sampai sekarang musik Olski tuh terkenalnya kayak manis-manis gimana gitu kan. Tapi 12 tahun berjalan tuh kan hidup nggak selalu manis tuh. Masih. Ada nggak sih keinginan buat ngeluarin sisi lain Olski yang mungkin lebih getir atau lebih dewasa kayak gitu? Mungkin dalam format packaging, sorry, beribet. Dalam package yang satu album full gitu mungkin, atau mungkin dalam konser yang gimana gitu, yang kayak kan ada kayak sekarang kan ada modelnya refleksi konser gitu. Oh iya. Ada nggak sih kayak kebayang? Sebenarnya Olski itu yang manis itu bukan musiknya. Apa tuh? Mereka ya Allah, malu aku. Nggak heran kalau kalian dari stand up comedy gitu. Beda Bang. Iya. Bro, bukan anak pernah nonton ya. Wong tua-tua iki, wong tua-tua iki. Kalau secara musik, kami explore sih mas sebenarnya. Explore ya. Kami ya nggak secara langsung Berubah gitu. 90 Satu derajat. album beda gitu. Kayaknya belum sejauh itu. Cuma memang saat ini eksplornya masih sebatas instrumen. Kita nambahin apa. Sama mungkin beberapa Sama lagu. materi lagunya Materi lagunya mungkin lebih dewasa. sama kalau musik mungkin nggak begitu jauh yang 180 derajat gitu. Ya tapi kalau misalnya ada kesempatan mungkin pengen yang idealis gitu, pengen berbeda gitu mungkin. Ya, gitu ya. Lebih dark gitu, lebih Menentang
Rahim. Oh iya, gila ya. Cetake. Rahim. Sterling. Raheem Sterling, mantan Manchester City. Iya. Iya. Gitu. Ya. Semoga ada kesempatan kalau misalnya bisa ekspor gitu. Semoga amin. Amin. Nah, ngomong-ngomong nih, apa sih keputusan terbesar atau yang mungkin paling berani yang pernah kalian ambil dalam 12 tahun ini yang bikin kalian mikir kayak, wah ini kayaknya taruhan hidup deh, kayak gitu. Ada nggak kalian mikir-mikir kayak gitu? Ya ini ben-benan ini. Ben-benan ini ya? Ben-benan ini salah satu Taruhan hidup sih. ya ben-benan menikah itu kan keputusan yang tidak bisa ditarik kembali kan ya. Apalagi saat menikah memastikan diri untuk oke aku masih main Aman, musik gitu kan. Iya. Itu kan Tetep apalagi ben-benan udah punya anak gitu. menikah ben-benan di Jogja. Nah, weh. Challenging. Punya Sorry, anak. sorry, Punya sorry, anak. sorry. Iya. Anaknya masuk sekolah. Sekolahnya ramah. Sapen. Ya. Masih tumbuh. Gitu. Gitu-gitu. Kalau aku. Dan itu juga keputusan yang ini sih, kayak lulus kuliah gitu. Dalam pikiranku dulu soalnya ke Jakarta bro, udah kerja gitu, dan ketika ada Olski kayaknya nggak jadi deh kayak gitu. Itu keputusan yang Iya, entah mengapa Olski jadi salah satu prioritas yang masuk di garis 5 teratas lah. Maksudnya kayak kita Tuhan, orang tua, keluarga, terus kita tuh Olski gitu kayak loh. selalu ngomongin kerja dulu, tapi kayaknya Olski dulu udah jadi kayak gitu. Selalu kayak gitu. Karena iya loh, tanpa disadari adalah misalnya ada kerjaan lain, tapi kalau ada yang ini Olski misalnya mau manggung atau Iso, mau iso. ada ini nih, bisa Iso, gitu. iso. Yang disampingin tuh yang kerjaannya atau yang Selalu apanya kayak gitu. Istilahnya iso-iso, hasu-iso. Nah, tuh. Orang-orang gitu ya. Iya, gitu. percayalah nanti Olski itu akan membawa kita ke tempat-tempat yang lebih Amin. Amin. unexpectable gitu. Unexpectable. Beneran? Iya, iya. Main di hutan bro. Main di hutan gitu tuh. Banyak menyenangkan sebenarnya. Menyenangkan. Menyenangkan. BTW, kalau kalian bikin kapsul waktu buat Olski nih, isi apa yang bakal kalian masukin dari setiap era perjalanan kalian? Boleh. Ayo. Kayak mainnya Berandai-andai. what if nih. Wah, mainnya. iya. Gua deh. What if? Apa ya? Aku akan menuliskan di kapsul waktu itu adalah percaya aja dengan apa yang kamu pilih. Percaya aja dengan apa yang kamu pilih. Iya, kayaknya itu kayaknya. Makanya apapun keputusanmu itu memang akan jadi hal yang paling baik untuk kamu. Apik bang, bang. Asik, asik. Asik ya. Asik. Terlalu apik tuh. Ya, Oh, gitu. nyamper ya. Ini mikir apa ya? Ayo, ayo, Nulis apa-apa. di kapsul waktu apa ya? Kan kalian tuh sering kan bikin tulisan-tulisan gitu ya. Surprise-surprise dikit gitu apa. Jangan pilih nomor 081. Apa ya? Agak geser-geser ya gitu ya. Apa ya? Kapsul Apa-apa. waktu ya? Ada. Aku mungkin ini sih. Ternyata keputusanku untuk memilih menjadi vokalis Olski tidak salah. Asik. Karena banyak hal yang membuat aku berada di sini dan bertemu banyak orang, belajar banyak hal dari segala macam sisi. Seru. Kalau aku- Setuju. Kuliah di Jogja itu nggak salah ternyata. Karena di Wonosobo tuh pasti pilihannya 3 tuh. Jogja, Semarang, Purwokerto. Oke. Rata-rata 2 ini, Purwokerto sama Semarang. Nah aku milihnya Jogja. Nah gitu. Ternyata itu. Ternyata itu. Jalannya. Jalannya. kami tuh kayak orang-orang yang terselamatkan oleh musik gitu loh. Misalnya nggak ada musik tuh mungkin kami jadi orang yang nggak tahu, nggak bisa ngebayangin gitu. Iya Nggak kebayang. Ya mungkin jadi karyawan biasa gitu. Kantoran. Dan nggak punya privilege mungkin. Menurutku. Berangkat ke Karena itu kantor penting, pulang. Itu penting. Indis ekonomi. Yes. In this era. Iya. Ya. Privilege. Gitu sih. Gitu. Aduh. Batuknya bernada ya. Batuk Pak Haji. Nah, ngomong-ngomong, kalian tuh kan udah ngerasain ya era radio, SoundCloud, sampai sekarang apa ya? TikTok mungkin, cekit-cekit gitu-gitu lah ya. Apa lagunya tadi? Lagunya coba gimana TikTok? Tar monitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Terus lanjut. Mbak Isen. Nah, gue enak lagu deh. Salah ngundang bintang tamu. Tolong bener, buka Siti Jos. Iya. Nah,
dari semua era itu tuh, mana sih yang menurut Olski nih paling berasa musiknya dihargai dan mana sih yang paling bikin pusing kayak gitu? Paling bikin Paling pusing. bikin pusing sekarang TikTok ya. Era sekarang karena algoritmanya pusing ya dia. Pusing ya. Pusing. Terlalu cepet berubahnya gitu. Dan kalau dulu tuh kita base-nya community, nah itu. Oke. Jadi kita bener-bener community base gitu, kita ketemu banyak orang gitu buat ngenalin lagu kita gitu. Nah kalau sekarang kan kalau nggak viral nggak nih kayak gitu, posisinya jadi kayak gitu. Itu sih. Kalau yang menyenangkan, aku tuh masih ingat pertama kali Olski diputar di radio. Betul. Itu adalah waktu ini shout out buat Mas Awang dari Jurnimo. Terima kasih karena dulu waktu itu pernah muterin Mas Awang. Aku masih ingat waktu itu aku nonton bareng MU Liverpool. Bener. Menang siapa Mas? Menang MU. Itu tahun 2000, aku lupa 2013 kalau nggak 14. Oke. Aku lupa. Ya itu kepercayaan. 2013. 13 Atska apa man? Iya. Atska 14. 14. Ya Liverpool masih bapuk. Oke aku. Kami lagi itu hari Minggu karena Jernimo kan ada ajang musikal, ajang musikal kan hari Minggu. Aku itu gara-garanya cuma minta tolong Mas Awang MD-nya waktu itu buat dengerin Mas Awang apa ada lagu boleh didengerin nggak gitu. Kasih respon ya gitu. Ternyata sama dia diputer, masukin ke ajang musikal, apalagi nonton bareng di Demangan waktu itu MU Liverpool, tiba-tiba scrolling di Twitter NP. ya, zaman dulu. ada ini ada no playing newcomer gitu. #NP ya. Newcomer in apa lupa. Lagu baru minggu ini di ajang musikal ada Olski titik 2 bintang. Itu seru. Kalau misalnya kalian nonton Dating Judu waktu dia diputar di radio mungkin hampir sama kayak gitu. Oke. Tapi ya karena lagi nonton bareng jadi kayak menahan, tapi seneng banget. Udah Ini nggak seneng. relate buat anak sekarang ya. Udah seneng MU menang, lagunya diputer lagi ya. Kebayang sih serunya diputar di radio. Iya, Wah ini laguku nih lagu gitu kan. Betul. Itu sih. Excited ya. Nah ngomong-ngomong, kalau kalian nih disuruh ngasih nasihat ke diri sendiri 12 tahun yang lalu atau mungkin 9 tahun yang lalu, Mbak Dea, kalian tuh bakal bilang apa sih? Dan kalau disuruh ngomong ke Olski 12 tahun ke depan, kalian juga pengen bilang apa? Kayak gitu. Hampir sama kayak yang tadi ya. Ya apa? Hey, anak kecil gitu. Es. Pokoknya udah kamu jalanin aja yang kamu yakini. Percaya aja kalau misalnya mau bikin lagu ya bikin lagu aja. Nggak usah dengerin orang lain gitu. Maksudnya kayak yaudah percaya aja sama apa yang kamu bikin. Nanti musik ini bakal bawa kamu kemana-mana. Asik. Keren banget ya sih? Keren banget sih. Keren bro. Tapi setuju sih, apalagi kan karena sekarang kan eranya udah nggak cuman mungkin kita kalau dulu mungkin cuman TV atau mungkin radio ya, kita kan sekarang udah ada medsos, ada platform digital gitu-gitu kan, DSP gitu-gitu. Jadi Kalau setuju. apa ya, jalanin aja pokoknya. Jalan aja. Let it flow. Let it flow. Kamu Bukan tuh let it flow. Asik. Kamu nggak keluar jalur kok. Oh, iya. Intinya kayak gitu. Udah sesuai jalur ini kayak gitu sih. Sesuai jalur. Seru ya? Aku apa ya? Aku mungkin pesan untuk diriku dulu. Ternyata berani nggak semenakutkan itu. Keren bro. Keren. Dia dulu pemalu banget soalnya ini. anaknya. Iya, Pemalu. ternyata berani. Sepemalu. Oh, Nah, ini maksudnya apa itu? Sulawesi kan? Sulawesi. Sulawesi karena pemalu. Pemalu. Agak kaget ya. Betul, itu dulu pemalu banget itu. Ya, ternyata berani nggak semenakutkan itu. Berani. Karena dulu aku orangnya emang tidak berani memulai obrolan, bahkan terus di panggung juga masih awal-awal banget kalau nonton video kayak ya Allah aku ngomong apa nih di atas panggung. Dia ini dulu gitu. gabung komunitas SoundCloud. Iya. Itu dia nggak mau langsung gabung. Dia waktu itu ketemu dia kamu ikut gabung gitu. Baru tak jawab dia baru mau gabung. Jadi memang Di pinggir doang. ya? semalu itu dia. Dia di parkiran dulu ya, Mas. Iya, jaga parkir. Nontonnya di parkiran. Kebetulan. Iya gitu sih. Kamu akan menemukan nakamamu. Ayo Kero. Gimana? Terus apa pesan buat Olski 12 tahun apa ya? Pesannya adalah Pesannya apa? tahun 2025 One Piece belum tamat gitu.
Belum kayaknya sih belum sih kalau aku rasa belum ya. Belum. Tanggal mungkin 2025 kamu jangan pilih nomor 08. 08 sekian. Ya. Mungkin kayak gitu juga. Kayaknya Olski 12 tahun ke depan mungkin udah bisa ada di Sini. Iya, TV, di media-media nasional yang lebih besar lagi, yang mungkin lingkupnya lebih. Lingkupnya lebih masif gitu ya, lebih luas. Go internasional mungkin kebayang. Amin. Harapan ya. Amin. Masuk Videotron. Wah. Videotron yang dalan-dalan. Oh iya bener ya. Iklan ya. Ya, iklan kan bisa. Ini udah jalan-jalan ke Jepang bareng. Nah, Betul sih itu. seru sih itu. Mungkin ini ya bisa tur ke tur apa ya? Tur Asia atau tur amin. dunia lah, tur dunia. Yes. Amin. Amin. Mogadishu sama di Mozambik. Afrika. Terlalu anti mainstream. Nah, PTW, setelah melalui perjalanan panjang selama 12 tahun tadi, pasti kan banyak banget nih perubahan, baik secara pribadi maupun musikal. Dan salah satu bukti yang paling kerasa dari perkembangannya itu, ada di karya terbarunya Olski, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Love Me Not. Yes. Nah, judulnya aja tuh kayak, udah kayak ucapan lagi denial gitu nggak sih kalau berasa rasanya gitu. Tapi boleh diceritain nggak sih sebenarnya di Love Me Not tuh lagu tentang apa atau tentang siapa gitu? Love Me Not itu adalah lagu tentang seseorang yang ini kalau kata penulisnya ya, ini sebagai Oh iya, penulisnya. penulisnya adalah namanya Mbak Olivia Devi, adalah Oke. vokalis pertamanya Olski. Kata dia, lagu ini bercerita tentang si aku yang adalah seorang yang hopeless romantic gitu. Hopeless Jadi, romantic. dia mudah jatuh cinta tapi ternyata cintanya tuh kebanyakan tidak terbalas gitu. Jadi dia ya hopeless romantic Hopeless aja, romantic. dia kayak aku lihat Mas itu kok suka ya, tapi enggak Enggak gitu. kayaknya deh gitu ya. Kayaknya enggak deh. Ah iya, kebayang. Gitu. Terlalu terburu-buru ternyata ditolak dia. Jadi ya udahlah. Jangan suka sama aku deh gitu. Love Me Not. Nah, Lagu galau sebenarnya. itu lagu galau. Tapi kalau secara musik tuh kayak kedengeran ini ya, apa kayak lebih urban atau gitu-gitu nggak sih? Kayak maksudnya kebuka kalian ke arah sound yang lebih apa ya? Lebih dewasa atau lebih eksperimental gitu nggak sih? Kami eksperimen di lagu ini tuh, kami kiblatnya ke The Cardigans tahun 90-an. Jadi musik-musik tahun 90-an karena memang aku awalnya karena nemu ada part yang ini repetisi banget tuh loh. Jadi Love Me Not, Love Me Not, itu kan repetisi nadanya. Jadi kayak waktu aku bikin lagunya, kan yang nulis Olive terus dikirim ke aku bikin lagunya itu. Ini kayaknya lagunya dibuat indie pop enak deh kayaknya. Jadi memang aku nyari ke referensinya ke 90-an memang dibuat lebih ceria gitu. Dan memang itu banyak yang bilang Olski ini memang ada beberapa lagu Olski yang liriknya tuh sad, sedih, tapi secara musik Kebanyakan sih gitu. Untuk ceria gitu ya. ya. Pembawaannya fun. Tapi sebenarnya kalau ditelaah lagi liriknya ya sebenarnya oh ini tuh lagunya sedih ya, tapi kok rasanya nggak sesedih itu. Nggak pas sesedih itu. dibawain. Kayak kids fun. Boleh masuk di sini. Masuk Fuego. Iya, boleh. Nah, kalau dibandingin kayak lagu-lagu kalian yang mungkin Titik 2 dan Bintang atau Sepeda Senja gitu, ada nggak yang berubah dari Olski? Mungkin secara apa ya, proses kreatif gitu? Boleh ceritain nggak gimana? Kalau bayangin Love Me Not ini sebenarnya blueprintnya Olski ketika kita mikir 12 tahun yang lalu kayak gitu. Bayangan kita tuh Ya gini. kayaknya kayak gini nih musik kita nih kayak gitu, dan ternyata kejawabnya setelah 12 tahun ya. Setelah 12 tahun. Kayak gitu, dan perbedaannya ya penulisan lirik kembali, karena kalau yang lagu-lagu dulu kan yang nulis si Olive kan, si vokalis pertama, ada 3-4 lagu ya Mas ya? 3 lagu. Total berarti ada 5 lagu yang dia tulis. Iya gitu. 3 lagu awal yang nulis lirik. Si Olive. Si Olive itu, dan yang sekarang juga Olive lagi kayak gitu perbedaannya. Itu jadi kayak kepikiran, oh iya awal-awal Olski
terbentuk tuh kita tuh pengennya ke arah yang ke sini. Kayak gini nih. Kamu tuh banyak Indie dengerin pop. band-band Jogja tuh ada Summer in Vina, Summer in Vina, Brilliant Brilliant at Brilliant at Breakfast. Jadi emang indie pop banget nih kita gitu. Cuma karena waktu itu karena Olive keluar, aku bikin lagu keluarnya Titik 2 dan Bintang, ya udah. Rindu kami Rindu ya. ngikut Dan baru arusnya ke bisa situ. terrealisasi sekarang di Love Minute ini. Gitu Asoy. sih. Menarik banget lah. Nah, BTW dari mungkin band yang dulu kalian tuh kan kayak terbentuknya kan nggak sengaja gitu ya. Nah, sekarang kan udah bisa sampai ke rilisan yang akhirnya ini semateng ini. Akhirnya akhirnya Olski menemukan blueprintnya gitu kan. Nah, jadi penasaran setelah Love Me Not ini kalian tuh ada kejutan-kejutan lagi nggak berikutnya? Ada, ini masih di bawah nih. Surprise. Nunggu beliau ini loh. Coba tebak isinya apa? Silakan. Nunggu beliaunya ini dulu. Semangka. Semongko. Oh my god, lama banget semangka. Apa ya? Kami Yang pasti karya baru pasti ada. Kemarin sebenarnya waktu kami kan Minute. Mei itu kan kami announce kalau kami hiatus ya. Terus kami baru comeback beberapa Hari baru. minggu lalu. Kami sempat nge-spill kalau kami mau bikin orkestra lagi 2026. Orkestra Tapi ya lagi. nggak tahu ya nanti kalau misalnya ada sponsor atau apa gitu mungkin. Tergantung waktu lah. Tergantung waktu. Tergantung waktu. Nah, Aman. tergantung waktu Kalau aja. Mudah-mudahan ada waktunya. Iya. Kalau karya pasti lah. Karya pasti. Sebenarnya pasti. Berkarya terus kami. Band karya ya. Ya, terus Soalnya juga kalau tetap rekaman. secara lagu kayaknya udah kekumpul buat satu album lagi kayak gitu. Cuman ya tinggal dipoles lagi aja sebenarnya gitu. Sama rekaman. Sama rekamannya gitu sih. Oke. Jadi mungkin nanti juga bisa rilis Piringan Hitam udah pernah belum sih vinyl gitu-gitu. Pengen. Pengen sih. Seru kan tuh? Nah itu apalagi kalau 10 diputar. tahunnya In the Wood kali ya? Iya boleh. Nah, Mungkin. menarik kan? 2027 2027 bisa ya. bisa. Tergantung waktu ya. Vinyl lumayan soalnya vinyl. Tiwas gawean sing tuku ya Ada. ada lah. Cetak 2. Masnya mau Mau. Loh, lumayan dapat satu bang. Dan manggan ya. Customer. Yang Banyak, mau banyak yang nanti gitu. komen ya, yang mau ya. ya. Nanti kita kumpulin, dihitung berapa. data dulu ya. PO dari sekarang. Yoi. Nah, terakhir nih. Ngomong-ngomong, apa sih harapan Olski buat musik kalian ke depan dan pesan buat pendengar yang mungkin udah nemenin Olski dari awal sampai sekarang ini? Boleh di-sharing-sharing? Kalau buat yang dengerin adalah terima kasih. Iya. Terima kasih. Itu Tidak adalah ada kata-kata selain. Kalau ada yang lebih dari terima kasih mungkin itu, tapi terima kasih banyak sudah support Olski sampai detik ini. Bahkan ada yang dari dia masih sekolah sampai sekarang udah punya keluarga atau udah punya anak gitu-gitu. Kemarin tuh ada yang bikin story sama kami ini. Day on my teen era. Iya. Asik. Jadi kayak oh terima kasih gitu, kita ternyata menemani sepanjang itu ya. Guys. era itu, tidak. teman-teman semua. Kalau pesnya kami belum habis. Asik. Masih ada banyak lagu kami. Insya Allah. Masih ada, masih Lagunya ada. bagus-bagus. Insya Allah. Insya Allah. banyak. Amin. Insya Allah. Ditunggu aja, pokoknya Harus pede ya. Harus pede. Insya Allah lagunya pede. pede. Nomor 1. Pede. Yoi. Nomor 2 percaya diri. Sama aja. Sama aja, benar. Oke. So, itu dia tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru. Udah ini. Host tanya. Nah, Tanya balik. Tanya host. Tanya. Nah, Jangan gitu. jadi malu. Nah, kita kan udah ngobrol-ngobrol ya. Nah, belum afdol kalau kita belum main games. FIFA ini ya. FIFA oke. Jadi kita bakal main games yang seru abis tulisannya abis gitu. Pakai T. Nah, gamenya adalah tebak judul lagu dari intronya. Berarti Mas Di aja kalau ini. Siapa jagoan? Udah menang dia, Jangan pasti menang dia, Bro. dong. Bro. Aku nggak tahu aku. Lagu-lagu zaman sekarang nggak tahu aku. Ah, ini Oke. lagunya variatif. Variatif ya? Oke. Ya, pokoknya semua kita pasti banyak yang tahu deh. Oke. Aku rasa. Siap. Siap ya? Siap. Langsung aja kita mulai. Lagu pertama. Bisa dilihat di situ Ada ya. bumpernya nggak nanti? Ada. Nanti ada bumper. Aku tahu. Apa tuh? Ini lagunya Rizky Febian sama Adrian Khalif yang apa Judulnya judulnya? apa judulnya? Alama ya betul. Betul sekali. kan? Nah, nah, Palsu nah. kan? Itu lain. Kalau ada Ya.
Yeay. Dia. Lagu pertama judulnya. Oke, next. Oke, next. Berikutnya. Malik and the Essential, kita bikin romantis. Yes. Yeah. Bikin romantis. Bener ya? Mantap. Anu boleh laptopnya agak kesini biar kedengeran. Aku denger dikit loh. Oke, mantap banget. Ini Bersemangat. Berikutnya. Dewa, Apa tuh judulnya? keluar nafas. Oke, kita lihat jawabannya. Separuh nafas, asai. Bisa aja aku. kontennya Oke, kita next ya. Dipinjemin sih mbak dia, Bang. Apa tuh? Bilal Indrajaya, bukan? Bukan. Apa ya? Lagi, sekali lagi. Ayo, hati-hati kepucat. Harusnya Mas Diki tahu nih. Aduh. Nggak tahu. Sorry. Bukan ya? Enggak, Pamungkas, nyerah, bukan? nyerah. Nyerah. Oke, jawabannya adalah komplain soal keadaan bintang 5 tapi ku jawabannya adalah Bintang 5. bintang 5. Bintang 5 tapi bukan ancaman aja. Nggak tahu. Kamu tahu ya? Aku tahu gara-gara suami aku mendengarkan ini. Nah, jadi ketularan. Oke, Oke, next ya. Oke. India, cincin. Cepat bro. Terlalu cepat baru. Oh, Bisa aja aku. jawabannya adalah India cincin. Ali. Dan muntah-muntah. Berikutnya. High five. Aja, high five. Oke. Biar kasih poin dulu. Kasih Ya, poin. jawabannya Remaja. remaja. Nanti kasih sering gitu ya, satu ya. Selanjutnya. Aku tahu. Tulus. Tulus, Tulus, ya. betul. Monokrom. Ya, hitam putih ya monokrom. Lembaran foto hitam. Bisa dilihat jawabannya adalah yes, bener banget. Aku Monokrom. nggak tahu judulnya tapi tahu lirik awalnya. Asik. Tahu dari kawan itu? Nggak tahu intro? Oke, next. Olski. Oh bukan ya. Belum. Silaut. Apa judulnya? Dan Masih kono, masih kono. Gancong. Oke. Dan bila esok. Bikin dulu. Lanjut. Chris Korea, sama Eva Celia, Krisya. Ya, kita cek jawabannya. Asik, betul banget. Selanjutnya. Apa nih? Jawaban bareng-bareng. 1, 2, 3. Masa orang ngerti? Satu. berdua. 1, 2, 3, Olski. Love me not. Kalau nggak tahu ya kebangetan. Olski. Mantap Aja. Lagi dong. Teman ya. Kagian ya. Soalnya baru 2 poin. Oke. Seru banget kan gamesnya kan seru banget. Seru. Oke. Abis ini katanya ada sulap ya? Kayak mas sulap. Ini. Kamu ada. Ya, ayo deh. Nggak bisa aku nggak bisa. Nggak bisa aku sulap. Susah Dia nggak banyak. bisa. Thank you. Terima kasih. Seru banget ya. Seru banget ngobrol hari ini. Dari mulai nostalgia 12 tahun sampai kita dengerin cerita di balik lagu Love Me Not yang terbaru dari Olski. Dan kalau dari semua perjalanan itu kelihatan banget sih ya kalau Olski ini bukan cuman band yang manis, tapi juga band yang tahan banting. Udah kayak hubungan long distance tapi nggak putus-putus. Asik. Sekali lagi thank you banget Olski. Terima kasih. Terima kasih banyak udah main ke Orbit. Dan semoga Love Me Not dan karya-karya berikutnya
makin sukses, makin banyak didengar, makin Amin. bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Amin. Amin. So, kita tunggu karya-karya berikutnya. Terima kasih. Nanti kami main single lagi boleh ya? Boleh banget ditunggu lagu-lagu berikutnya, album berikutnya, vinyl berikutnya. Olski main ke sini. Asik, thank you. Saya Yohan dan bersama Olski kita pamit sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Bye. I know what love is. It came to me at ease. Your beach smile, I can see it from miles. Oh, is it real or am I dreaming? I can see you swaying, walking, leaving. Away and away, everything going. All I can see now is someday you will say, love me not, babe. I know you would. Keep your thumbs back. I know you could. Love me not, babe. I know you would. Keep your thumbs back. I know you could. What is love if it's not with you? Nothing else matters more than what are you. Keep your pretty eye on me for me. Your heart could see, so damn you're so lovely. Love me not, babe, I know you will. Keep your thoughts, babe, I know you do. Love me not, babe, I know you would. Keep your touch, babe, I know you could. Oh no, babe, my heart is not okay. All I can say is begging you to stay, you to stay. But you say, love me not, babe, I know you would. Keep your touch, babe, I know you could. Love me not, babe, I know you would. Keep your touch, babe. Love me not, babe, I know you would. Keep your touch, babe, I know you could. Love me not, babe, I know you would. Keep your touch, babe, I know you could. Love me not, babe, I know you would. Keep your thoughts, babe, I know you could. Love me not, babe, I know you would. Keep your thoughts, babe, I know you could. Pop, 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 julep. Pop, 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 julep. Pop, 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 julep.